Halo semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Mata Xiaoyan terfokus pada 3 gumpalan api di jarinya. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan perahu. Dia berkata, "Lin Yan, sepertinya kau perlu mengendalikan kapal luar angkasa selama sisa perjalanan. Keterampilan Dao yang sedang aku latih ini masih belum memiliki langkah terakhir," ucap Xiaoyan. Lin Yan menyeringai dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, ini hanya masalah kecil. Kau bisa bersantai dan berlatih selama tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi. Selain itu, seharusnya masih ada sekitar 10 hari lagi sampai akhir lubang cacing. Kau harus bangun sebelum kita pergi. Akan ada beberapa tonjolan saat meninggalkan lubang cacing dan mungkin akan mengganggumu, ucap Lin Yan. Xiaoyan sedikit tersenyum. Matanya kembali ke 3 gumpalan api kecil, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Keberhasilannya dalam mempraktikkan skill penciptaan api akan menentukan apakah dia bisa terus menggunakan api lotus miliknya. Itu adalah gerakan membunuh Xiaoyan. Akan sangat rugi jika dia tidak bisa menggunakannya. Pada saat ini Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. 3 gumpalan api binatang di jarinya mengeluarkan suara shou dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiaoyan tenggelam ke dalam tubuhnya. 3 gumpalan kecil api binatang berenang ke segala arah di dalam sekelompok api hijau giok. Namun ketika mereka tiba pada jarak tertentu dari nyala hijau giok, mereka akan mundur karena terkejut. Di depan api surgawi, api binatang biasa menyerupai subjek yang melihat seorang kaisar. Mereka akan langsung merasa ketakutan. Pikiran Xiaoyan terfokus pada 3 gumpalan api binatang yang telah dia perbaiki setelah 20 hari usaha tanpa lelah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Mengikuti pelepasan pesanan ini, kekuatan tak terlihat segera keluar dan dengan kuat meraih 3 gumpalan api binatang ini. Setelah itu dia bertabrakan dengan mereka dengan cara yang kejam. 3 jenis api binatang bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tolakan besar segera meletus. Gelombang api 3 warna menyebar namun reaksi perlahan ditekan oleh Glazed Lotus Heart Flame yang benar-benar mengelilingi api binatang itu. Ketika gelombang melakukan kontak dengannya, Xiaoyan tidak peduli bahwa api telah meletus. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya. Dan kekuatan yang sangat besar dengan paksa menggabungkan 3 gumpalan api binatang menjadi satu. 3 jenis api binatang itu dengan kuat ditekan bersamaan. Perlawanan mereka melonjak dan permukaan api yang awalnya tenang tampak mendidih. Gelembung udara kecil berulang kali muncul dari dalam api seolah-olah akan meledak. Perubahan nyala api tidak menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Ketika dia mencoba untuk membuat Angry Buddha Lotus Flame saat itu, benar-benar dianggap menggetarkan jiwa. Setiap kesalahan kecil akan menyebabkan dia binasa di api surgawi. Dibandingkan dengan pemandangan saat itu, ketiga jenis api binatang ini benar-benar masalah yang sederhana. Meskipun dia adalah masalah sederhana, itu adalah langkah yang perlu dilakukan untuk melatih skill penciptaan api. Namun dengan pengalaman menggabungkan api surgawi saat itu, Xiaoyan tidak tampak sangat sibuk selama penggabungan kali ini. Saat kekuatan spiritual menyerbu api, Xiaoyan merasakan kekerasan liar yang menyebar di dalamnya. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. 3 jenis api saling melawan. Setiap kali api bertabrakan, kekerasan di dalam setiap nyala api akan bertambah sedikit. Jika ini terus berlanjut, letusan akan menjadi cepat atau lambat.
Hati Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius saat dia merasakan firasat gunung berapi meletus di dalam nyala api. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan nyala hijau giok yang mengelilinginya berkurang ukurannya. Setelah penyusutan ini, tekanan di dalam nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Dengan ledakan api, riak api yang kuat menyebar ke segala arah. Setelah itu bertabrakan dengan Glazed Lotus Heart Flame di sekitarnya. Kekuatan liar dan kekerasan menyebabkan Glazed Lotus Heart Flame berfluktuasi. Namun beruntungnya Xiaoyan sudah siap. Oleh karena itu Glazed Lotus Heart Flame tidak tersebar oleh kekuatan. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan tubuh Xiaoyan, dia akan sedikit menderita jika dia menerima pukulan seperti itu. Meskipun kekuatan dari nyala api yang meledak ditekan, tampaknya penggabungan ini tidak terlalu berhasil. 3 gumpalan api di dalam api hijau giok telah tersebar. Ketiga biji api ini sangat kecil. Sikap mereka yang berkedap-kedip tampak seolah-olah mereka akan padam hanya dengan bernafas di dekatnya. Selama ledakan, 3 gumpalan api tampaknya telah kehilangan kekerasan liar yang tersembunyi di dalamnya. Mereka melayang seperti cahaya lilin. Hati Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat 3 gumpalan bibit api yang bisa dipadamkan hanya dengan nafas. Segera dia mengeluarkan tawa lembut. Sebuah pikiran terlintas di dalam hatinya. Dan 3 gumpalan biji api berkibar sebelum melakukan kontak satu sama lain. Kontak kali ini tidak menghasilkan reaksi yang intens seperti sebelumnya. Di bawah kendali tersembunyi kekuatan spiritual Xiaoyan, 3 gumpalan biji api diam-diam menyatu. Setelah itu, 3 gumpalan api mulai menunjukkan tanda-tanda bergabung di bawah penindasan cerdik yang diciptakan Xiaoyan di sekitar mereka. Penggabungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha sehari. Ini adalah pekerjaan halus yang membutuhkan tekanan stabil dalam waktu lama. Oleh karena itu seseorang perlu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mengendalikan setiap perubahan api di dalam nyala apinya. Namun dengan kekuatan Xiaoyan, dia mampu menyelesaikan sebagian besar langkah ini dengan sempurna. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu. Pada saat ini hari demi hari berlalu sementara Xiaoyan fokus untuk menggabungkan ketiga jenis api binatang ini. Dalam sekejap mata, hampir 9 hari berlalu. Setelah hampir 29 hari melakukan perjalanan, kapal luar angkasa mendekati ujung lubang cacing. Lin Yan duduk bersila di depan perahu. Dia biasanya menuangkan gelombang dauki ke dalam perahu sebelum mengusap dahinya. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Pengendalian selama 1 bulan mungkin tidak akan melelahkan bagi daukinya. Tetapi hal itu menghabiskan banyak perhatiannya. Kita akan bisa meninggalkan lubang cacing setelah hari lain. Apakah orang ini belum selesai? Ucap Lin Yan memandang Xiaoyan yang berada di kabin kapal. Setelah itu dia melihat perahu luar angkasa lain yang tampak sangat bersemangat karena mereka akan tiba di tempat tujuan. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Tampaknya dia telah menjadi tukang perahu untuk Xiaoyan selama sebulan. Akan ada riak luar angkasa yang intens saat meninggalkan lubang cacing. Xiaoyan pasti akan terganggu olehnya saat itu. Jika situasi seperti itu akhirnya menyebabkan dauki di tubuhnya bergerak liar, itu akan menjadi masalah yang sederhana. Lin Yan merenung sejenak sebelum dengan lembut menghela nafas. Lupakan. Jika dia tidak bangun sebelum meninggalkan lubang cacing, aku hanya bisa membangunkannya dengan paksa. Lin Yan buru-buru menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa dan mempertahankan kecepatan yang stabil. Waktu sehari tidak dianggap lama. Selama periode waktu ini, Xiaoyan masih tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bangun. Ini menyebabkan wajah Lin Yan tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Lin Yan bisa merasakan dengan jelas kekuatan spasial di tempat ini karena mereka semakin dekat dengan pintu keluar lubang cacing. Pada saat ini Lin Yan sedikit mengangkat alisnya. Dia samar-samar bisa melihat cincin cahaya melingkar berwarna perak. Lin Yan menoleh dan menatap Xiaoyan di kabin. Akhirnya dia mengatupkan giginya dan berdiri dan perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Tangan Lin Yan dengan cepat terayun ke bahu Xiaoyan setelah memasuki kabin. Namun sebelum tangannya mendarat di bahu Xiaoyan,
Nyala api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Lindong dengan cara seperti kilat dan menembaki tangan Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah saat melihat ini. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalam api hijau giok ini. Sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega setelah menghindari nyala api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia menoleh ketakutan dan melihat bahwa nyala api hijau giok dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan bantuan skill kemampuan Lin Yan yang tidak biasa, dia akan kesulitan mengelak dari jarak sedikit itu. Oleh karena itu dia hanya bisa menyaksikan nyala api menuju tubuhnya. Untungnya teriakan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin tepat saat nyala hijau giok hendak menabrak tubuh Lin Yan. Nyala api segera berhenti dengan cara yang sangat patuh. Namun suhu panasnya menyebabkan rasa sakit yang membakar di tubuh Lin Yan. Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya. Baru saat itulah Lin Yan mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan yang telah membuka matanya. "Xiaoyan, akhirnya kau bangun." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau giok ke tubuhnya. Setelah itu dia menggosok jari-jarinya dengan lembut. Dan gumpalan biji api putih pucat seperti tulang perlahan naik dengan suara ci. Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan yang berhasil dari 3 jenis api binatang. Di masa depan, Xiaoyan harus bergantung pada hal kecil ini untuk menggunakan lotus api pemusnahan. Saat ini Xiaoyan mengembalikan bibit api putih pucat ke dalam tubuhnya dengan mata puas. Baru setelah itu dia berdiri dan keluar dari kabin. Matanya tertuju pada cincin besar berwarna perak di kejauhan. Dia tanpa sadar menyeringai. "Daerah pil 3000 api terbakar. Aku telah tiba," ucap Xiaoyan. Pada saat ini di tanah terbuka yang luas, ada panggung batu yang sangat besar. Sebuah lubang hitam gelap selebar ratusan kaki berada tepat di atas platform batu. Itu perlahan berputar sementara fluktuasi spasial yang mengejutkan merembes keluar. Keheningan pecah batu di tanah terbuka berlanjut sesaat sebelum suara yang dalam tiba-tiba muncul. Mengikuti kemunculannya, seseorang bisa melihat gelombang bentuk lubang hitam gelombang demi gelombang riak spasial yang intens. Banyak sosok manusia bergegas keluar dalam garis lurus. Semuanya mendarat dengan mantap di tanah terbuka. Kami akhirnya keluar. Lubang cacing sialan ini benar-benar terlalu tangguh, ucap Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghirup udara segar dari dunia luar. Dia tertawa seolah-olah dia berhasil melepaskan diri dari sesuatu. Xiaoyan juga mengangguk dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya menyapu ke segala arah. Saat ini cukup banyak sosok manusia yang keluar dari lubang cacing. Karenanya tempat terbuka ini dengan cepat menjadi hidup. Apakah tempat ini adalah daerah pil? Xiaoyan menggosok kedua tangannya menarik matanya yang penasaran dan bertanya. "Tidak," ucap Lin Yan menggelengkan kepalanya saat berkata. "Ini hanya bagian tengah dari dataran tengah. Dia juga dikenal sebagai wilayah tengah bagi orang lain. Wilayah pil itu terletak di bagian tengah wilayah tengah." "Wilayah tengah?" ucap Xiaoyan terkejut. "Hahaha, jika seseorang mendeskripsikan dataran tengah sebagai pusat benua Daoqi, wilayah tengah ini bisa dianggap sebagai pusat dataran tengah. Faksi teratas yang terkenal kebanyakan mendirikan markas besar di wilayah tengah," ucap Lin Yan tersenyum sambil melanjutkan. "Tempat kita saat ini berada adalah bagian barat daya dari wilayah tengah. Faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Sun Valley dan Burning Flame Valley. Kedua faksi besar ini adalah tuan di sekitar sini. Selain dua faksi besar ini, ada banyak faksi berukuran berbeda yang tidak terhitung jumlahnya. Namun mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Sun Valley atau Burning Flame Valley. Klan Liu Qing juga ada di wilayah barat daya ini." "Burning Flame Valley?" Hati Xiaoyan langsung tergerak saat mendengar ini. Dia sudah lama mendengar nama faksi ini. Selain itu, perubahan misterius dari Skyfire 3 misterius yang telah menemaninya selama bertahun-tahun juga milik faksi ini. Karena itu Xiaoyan sangat tertarik pada mereka. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun.
Kekuatan Burning Flame Valley dan Sound Valley lebih kuat daripada Paviliun Petir Angin, terutama Burning Flame Valley. Dia memiliki sejarah ratusan tahun dan memiliki fondasi yang cukup kuat. Hahaha, sebagai tambahan, aku akan memberitahumu bahwa ada api surgawi yang disebut 9 naga petir api di dalam Burning Flame Valley. Ucap Lin Yan tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke dekat Xiaoyan dan secara misterius mengungkapkan beberapa informasi. Xiaoyan tersenyum lembut. Dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa Burning Flame Valley memiliki api surgawi yang baik, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melakukan apapun. Lupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki oleh Burning Flame Valley. Bahkan jika dia bisa mendapatkan 9 naga api petir, para ahli dari Burning Flame Valley telah mendapatkan segel sempurna di atasnya. Sepertinya dia tidak akan memiliki cara untuk menelannya setelah mendapatkannya. Sebagai gantinya, dia akan berakhir dengan menyinggung faksi dengan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada Paviliun Petir Angin. Meskipun tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mengambil 9 naga petir api, Xiaoyan sangat tertarik dengan perubahan 3 misterius. Setelah bertahun-tahun, dia juga secara bertahap memahami betapa dalamnya Skyfire 3 perubahan misterius ini. Terutama untuk seseorang seperti dia, yang memiliki lebih dari satu jenis api surgawi di tubuhnya. Itu bisa digambarkan sebagai membuat sesuatu yang ganas menjadi lebih ganas. Jika Xiaoyan bisa mendapatkan metode untuk mempraktikkan 2 perubahan lainnya dalam Skyfire 3 perubahan misterius, kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak. Jika aku memiliki kesempatan, mungkin aku dapat mencoba dan melihat apakah aku dapat mencoba untuk mendapatkan perubahan yang tersisa dari Skyfire 3 perubahan misterius. Namun yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa aku sudah tahu cara menggunakannya. Jika tidak, jika Burning Flame Valley ini sekeras kepala Paviliun Petir Angin, sepertinya aku akan menghadapi banyak masalah. Ucap Xiaoyan merenung sejenak sambil bergumam di dalam hatinya. Lin Yan, seberapa jauh tempat ini dari daerah Pil? Ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan. Jaraknya cukup jauh, namun ada 2 cukup lubang cacing jarak pendek di wilayah dataran tengah. Kita harus dapat mencapai wilayah Pil dalam 6 hingga 7 hari. Lin Yan menghitung sebelum melihat Xiaoyan dan berkata, kota Tianhuang tempat klan Liu Qing berada secara kebetulan adalah salah satu kota yang harus kita lewati. Kota itu memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil. Xiaoyan merasa agak terkejut saat mendengar ini. Dia segera menyeringai dan berkata, baiklah, aku bisa pergi dan bertemu orang itu di sepanjang jalan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali aku melihat Liu Qing, aku ingin tahu seperti apa dia sekarang. Lin Yan berseri-seri dan mengangguk. Liu Qing sekarang adalah kepala klan. Bakat pelatihannya lebih baik dariku. Ketika dia dan aku berpisah saat itu, dia sudah mencapai level bintang Dou Huang. Sekarang kemungkinan dia setidaknya telah mencapai tingkat bintang 7 Dou Huang. Karena kau telah memutuskannya, aku yang akan memimpin jalan. Dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai kota Liu Qing dalam 1 hari. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Masih ada beberapa waktu sampai dimulainya pengumpulan Pil. Dia bisa mengumpulkan beberapa api binatang di sepanjang jalan dan memperkuat gumpalan benih api. Saat ini Lin Yan tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak menentangnya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Douqi terbentang, tubuhnya bergerak dan terbang ke langit. Seorang ahli di kelas Dou Huang mungkin tidak dianggap terlalu langka di dataran tengah, tetapi bisa diklasifikasikan di antara yang kuat. Oleh karena itu banyak tatapan iri terlempar ketika orang-orang di pecahan batu di tanah terbuka melihat Lin Yan naik ke langit. Dengan bisa menjadi Dou Huang di usia yang begitu muda, kemungkinan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Sementara semua orang merasa iri, kaki Xiaoyan menginjak udara kosong, dan dia dengan cepat naik ke langit. Setelah itu dia memberi isyarat ke tangan Lin Yan. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang dari pandangan banyak mata kusam di tanah terbuka. Berjalan di udara, Dao Zong? Anak kecil itu sebenarnya adalah seorang ahli Dao Zong.
Orang-orang di lapangan terbuka akhirnya pulih setelah Xiaoyan dan Lin Yan menghilang ke cakrawala. Mereka mengeluarkan banyak seruan tidak percaya. Daozong bahkan di dataran tengah, seseorang dari kelas ini pasti orang yang kuat. Tak terhitung banyaknya orang yang berjuang keras untuk mencapai kelas ini. Namun hanya sedikit yang berhasil mencapai kelas ini. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa orang-orang ini akan kehilangan diri mereka sendiri ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan telah mencapai kelas Daozong di usianya. Kota Tianhuang adalah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Selain itu, kota ini memiliki lubang cacing yang menghubungkannya dengan daerah Pil. Hal ini menyebabkan lalu lintas manusia di kota jauh melebihi kemacetan di kota Tianbei. Banyak faksi berukuran berbeda tinggal di dalam kota Tianhuang. Dua klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Cheng. Kedua klan ini dapat dianggap sebagai faksi terkuat di dalam kota Tianhuang. Tentu saja, kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun pengangkut jarak jauh seperti lubang cacing. Karenanya lubang cacing tempat ini bukan milik salah satu dari dua klan besar. Sebaliknya pemiliknya adalah Burning Flame Valley. Burning Flame Valley adalah tuan sejati lebih dari ribuan kilometer, mengendalikan banyak kota. Satu-satunya yang bisa mengatasinya adalah Sun Valley. Namun Sun Valley ini selalu tertutup. Jangkauan faksi mereka tidak sedekat Burning Flame Valley, namun tidak ada yang berani meremehkannya. Seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa faksi yang dapat dibandingkan dengan Burning Flame Valley tidak biasa. Burning Flame Valley menguasai banyak kota, dan kota Tianhuang ini termasuk di dalam wilayahnya. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, klan Liu dan klan Cheng dapat dianggap sebagai klan bawahan dari Burning Flame Valley. Pengelolaan lubang cacing ini diputuskan oleh Burning Flame Valley. Tentu saja faksi yang mengelolanya akan menjadi bos dari kota ini. Selama tahun-tahun ini, hak pengelolaan telah berganti antara klan Liu dan klan Cheng. Namun tidak ada pihak yang bisa lama mendapatkan hak pengelolaan. Ini mungkin semacam taktik yang digunakan oleh Burning Flame Valley untuk mengendalikan mereka. Dengan kecepatan Xiaoyan dan Lin Yan, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke kota Tianhuang. Dalam sehari, samar-samar mereka bisa melihat garis besar kota Tianhuang. Selama hari perjalanan ini, Xiaoyan akan mencari sebentar pegunungan yang dia lewati. Oleh karena itu dia mendapatkan dua jenis api binatang. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Apakah ini kota Tianhuang yang kau sebutkan? Xiaoyan mengangkat kepalanya. Melihat ke sudut jauh kota yang ditutupi oleh tanaman hijau subur dan tanpa sadar tersenyum. Lin Yan mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya sambil mengingatkan Xiaoyan. Ini adalah wilayah Burning Flame Valley. Kau harus berhati-hati saat melakukan sesuatu. Dan harus menghindari penggunaan Skyfire 3 perubahan misterius. Meskipun Burning Flame Valley tidak memandang teknik Dao mereka sebagai kehidupan mereka seperti pavilion petir angin, mereka pasti akan merasa agak tidak senang ketika mereka melihat orang luar menggunakan teknik Dao mereka. Sebelumnya Xiaoyan telah memberitahu Lin Yan tentang Skyfire 3 perubahan misterius, menyebabkan dia menjadi sangat tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak hanya melatih teknik Dao dari pavilion petir angin, tetapi juga memiliki teknik Dao dari Burning Flame Valley. Oleh karena itu, Lin Yan memberitahunya berkali-kali untuk menyembunyikan teknik Dao itu. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Matanya mengikuti jalan utama ke kejauhan. Ada sebuah kota besar yang mengintip dari hutan tampak seperti binatang buas yang tidak bisa dilihat ujungnya. Ayo pergi. Menurut apa yang kau katakan, lubang cacing kota Tianhuang ini harus dikendalikan oleh klan Liu kali ini. Ini akan membuat segalanya menjadi lebih lancar. Selain itu, aku bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing selama tahun-tahun ini. Xiaoyan tertawa pelan saat keingintahuan melintas di matanya. Saat itu, Liu Qing adalah eksistensi yang berada di peringkat 3 besar di peringkat kuat Akademi Dalam. Pada saat itu, bahkan Xiaoyan pun memandangnya. Namun Xiaoyan bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing setelah bertahun-tahun ini.
dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.